Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama gue Nazar. Oke, jadi di video kali ini tuh gue lagi ada di daerah sekitar Seto ya. Jadi ini gue mau ketemu sama sales yang nawarin gue iPhone. Jadi dia lagi buka stand di daerah sini. Oke, jadi gue bakal cerita ini sedikit karena memang sambil kita berjalan ke daerahnya itu lumayan jauh. Jadi di sebelumnya tuh kejadiannya sekarang itu tanggal 24. Berarti kejadiannya sekitar tanggal berapa ya? Aku lupa. Pokoknya 2 minggu yang lalu lah. Itu kan kita pas lagi belanja sama si Wahyu di Mega Dongki. Jadi kalau kalian belum tahu gue belanja di mana nih, videonya ini. Dari situ kan gue belanja berdua. Gue pulang keluar dulu deh. Gue nunggu di parkiran sambil ngerokok gitu kan. Nah, terus Wahyu tiba-tiba belakangan. Nah, jadi tuh Wahyu diajak ngobrol kalau nggak salah sama sales yang lagi buka stand juga di situ, dia lagi promo. Nah kebetulan itu orangnya itu keturunan Jepang, dia bisa bahasa Indonesia Jepang. Jadi dia ngejelasin secara rinci ke Wahyu, nawarin kalau misalkan itu lagi ada promo iPhone 12 gratis dengan syarat kita pindah provider gitu, pindah ya kasarnya dari provider telepon A ke telepon B deh. Oke, dengan syarat katanya itu ada hanya butuh KTP, paspor, dan juga kartu ATM. Ya udah nih, pas keluar Wahyu bilang kayak gitu ke gua dan kita langsung buru-buru pulang ke rumah buat ngambil persyaratan tersebut. Langsung kita balik lagi itu ke Mega Dongkinya. Nah, ketika sudah ngobrol semuanya ternyata ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi. Ternyata itu kita butuh MNP. Itu kalau nggak salah kepanjangannya itu Mobile Number Portability ya. Itu kita butuh itu nomornya dari providernya langsung. Nah, oke dong, kita langsung ngehubungin providernya gitu kan, minta nomor MNP. Ternyata MNP-nya itu nggak bisa langsung dikirim hari itu juga karena butuh waktu. Akhirnya kita ngomong kayak gitu kan, wah. Dan promonya itu juga emang berlaku di hari itu juga gitu kan. Nah, ya udah dong. Jadi kayak di ghosting nih kita. Nah, pas mau pulang, itu saya rasa bilang tuh, Mas, ini biasanya kita suka keliling setiap minggu ke pusat perbelanjaan di sekitar Aichi Keng doang katanya. Oh gitu, nanti kalau misal ada promo lagi kita kasih tahu. Ya udah akhirnya dikasih tuh nomor handphonenya, kita saling tukar nomor handphone. Oke, singkat cerita seminggu kemudian atau hari Jumat lah, dikabarin nih, Mas ada promo lagi nih di daerah sini gitu. Tapi ada apa? Ada 2 handphone. Nah, jadi cocok nih buat masnya. Oke, itu dikabarinya ya kan hari Jumat. Nah, pas kita udah seneng dong. Akhirnya pas hari Minggu siang kita mau ready nih, dikabarin katanya tiba-tiba, Mas ini handphonenya sisa cuma ada satu karena tadi ada yang apa namanya, ada yang ngambil promonya gitu, warga sekitar kasarnya. Oke, wah kita langsung bingung ya, gue sedih gitu kan. Oke, akhirnya diputusin Wahyu yang berangkat sendiri ke sana gitu, gua nggak berangkat gitu kan, karena memang satu jaraknya jauh dan tiketnya juga lumayan mahal gitu. Oke, singkat cerita juga gue dapet seminggu kemudian sama hari Jumat gue dapet info nih untuk promo lagi tapi di daerah lain nih. Ya udah dong, akhirnya hari Minggu ini tepatnya sekarang nih gue datang, tapi dia ngasih info ini gue nggak ketemu sama orangnya, ini gue ketemu sama temennya. Jadi ini gue nggak ketemu sama sales yang orang Indonesia itu ya, yang keturunan Jepang itu. Jadi ini gue ketemu sama pure orang Jepang, jadi tinggal sebutin namanya aja gitu. Nah jadi ini kita lagi mau ketemu sama mereka. Mereka juga lagi buka stand di daerah sini, namanya di pusat perbelanjaan Domi ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi dia itu kayak promo muter-muter di setiap daerah Aichikeng ya, dia bilang gitu. Dan itu promonya juga terbatas sih kalau tadi ya, nggak selalu ada gitu. Jadi ini lagi ada promo sebulan, kebetulan kan sekarang udah 2 minggu gitu kan. Nah untuk juga terkait masalah providernya apa, jadi tuh gue eh pakai provider yang bisa untuk telepon ya, yang bisa untuk telepon dan bebas kontrak. Jadi tuh kalau misalkan gue mau berhenti kapanpun, gue nggak ada biaya apa sih, kayak denda gitu kan. Biasanya kalau di Jepang gitu kan, kalau kita pakai provider telepon gitu biasanya kita ada kontraknya nih. Kalau misalkan kita berhenti itu kita bakal kena denda. Nah itu dia, kita udah mau sampai ke tempatnya.
Jadi provider pertama itu gua biayanya itu sekitar 3.000 yen ya, udah sama pajak kalau nggak salah. Itu fasilitasnya tuh gue dapat kuota 20 giga, telepon ke semua nomor 75 menit gratis, dan SMS kalau nggak salah berapa gue lupa. Jadi itu, nah kebetulan nih provider ini nawarin sama persis, mulai dari harga, terus juga kuota, biaya internet, semuanya pokoknya sama persis gitu. Bedanya gue pakai provider yang lama itu cuma bayar ini doang, pakai yang provider sekarang bayar kartu doang. Cuma kan kalau yang sekarang ini gue dapat pindah, dapat iPhone gratis, bayar tetap sama gitu kan. Jadi ya kenapa enggak gitu. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Ini dia. Ini gue juga baru pertama kali sih ke daerah sini ya. Oke guys, ini gue udah sampai di standnya. Jadi tadi gue habis ngobrol sama salesnya, katanya gue nggak boleh ngerekam ke arah standnya, dan juga katanya nggak boleh apa namanya nyebutin nama providernya apa. Jadi gue putusin di sini gue nggak nyebutin provider awal gue itu apa dan provider yang nawarin gratis iPhone ini apa gitu. Gue takut nanti ada masalah-masalah yang nggak gue duga ke depannya ya. Jadi gue menghindari itu semua. Jadi biarkan ini alami begitu aja. Dalam artinya kalau kalian tiba-tiba nemu promo seperti yang kayak di gue, ya udah alami aja gitu. Gue nggak mau tiba-tiba nanti banyak yang masif gitu, tiba-tiba langsung datengin stream, kok ada apa nih gitu. Jadi kita natural aja gitu lah. Makanya gue di sini nggak bisa spill nama providernya apa gitu. Jadi gue cuma pakai inisial aja sebenarnya. Oke guys, ini gue udah dapet iPhone-nya. Ini dia, nih iPhone-nya. Oke, nah jadi di sini mungkin tepatnya kalian lihat bingung ya. Itu kan ada nama provider NTT Docomo. Nah itu kalau itu memang si provider yang gue gunain iPhone ini itu aja numpang sinyal pakai NTT Docomo gitu. Nggak ada sangkut pautnya sama Docomo, aja cuma numpang sinyal doang sih di Docomo gitu. Jadi nggak masalah katanya kalau misalkan gue nyebutin Docomo gitu. Nah ini dia handphonenya. Jadi sini gue dapat iPhone sama beberapa kertas ya. Nah ini iPhone-nya. Jadi udah di unboxing sih di sana sih. Udah di unboxing gitu. Udah dites semuanya, takutnya kan bermasalah dari segi apa sih handphonenya, takutnya ada cacatnya atau apa. Soalnya kan juga kan harus diaktifin juga semuanya, dipasangin aplikasinya juga gitu. Ya. Dan ini pun juga sebenarnya apa ya, gratis, bukan gratis sih, ada beberapa detail gitu yang jadi kertasnya itu isinya bukan kontrak, tapi lebih ke arah polisnya gitu loh. Jadi kayak si bawah gue itu menerangkan udah nerima handphone ini dengan nomor handphone ini dari provider ini bla 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 gitu intinya lah. Intinya ini tanpa kontrak juga, jadi ketika gue mau pindah ke provider lain pun nggak masalah gitu. Dan sekarang ini gue mau ngajak kalian ke daerah Sakai ya. Kita ke Apple Store-nya langsung. Gue mau beli charging, kepala charging gitu ya. Karena kan di iPhone ini nggak ada ya. Sama sekalian gue mau ngeliat harga iPhone 12 itu berapa sih di Jepang yang SIM free ya. Karena ini HP-nya SIM free sih gue dapetin nih. Bukannya lock ya. Ini SIM free, jadi gue bisa pakai kartu apapun gitu kan. Oke, kita langsung aja ke Nagoya.
guys, ini gue udah sampai di Nagoya. Ini adalah pusat kotanya di daerah Sakai gitulah. Dan ini gue harus jalan dulu sekitar 15 menit untuk sampai ke Apple Store Nagoya gitu. Jadi kota ini sebenarnya nggak beda jauh sih sama kayak Tokyo dan sekitarnya gitu. Karena Nagoya itu menempati kota keempat terpadat kalau nggak salah ya, atau kelima gue lupa. Oke nih, kita udah mau sampai di Apple Store-nya. Jadi kalau di Apple Store ini kita nggak boleh ngerekam ya guys ya. Jadi boleh ngerekam tuh handphonenya aja yang boleh direkam, tapi pengunjungnya nggak boleh direkam gitu. Nah ini dia harga iPhone 12 nya itu sekitar 86.800 ya. Kalau di rupiah sekitar 10 juta ya. Itu yang 64 giga. Oke, yang 64 giga. Lumayan gue dapet iPhone gratis 10 juta. Oke, kita sekarang ke iPhone 12 mini. Itu iPhone 12 mini itu harganya sekitar 69 ya, kurang lebih sekitar 8 jutaan lah ya, 8 juta setengah lah. Dan ini iPhone 11 ya, iPhone 11 harganya yang sekitar sama 7 jutaan gitulah. 8 jutaan sama kayak iPhone 12 mini, cuman 128 giga. Nah, itu sebelahnya SE. Oke, kita coba ke iPhone 13 Pro Max. Nah, di sini tuh iPhone 13 Pro Max harganya sekitar 160 ya, kurang lebih 143, 16 jutaan lah, 16 juta 17 jutaan untuk yang 128 giga. Tapi ini yang untuk 256-nya nggak keluar ya. Ya pokoknya untuk 128 giga harganya sekitar 16 jutaan ya. Terus ini ada iPhone 13 Pro harganya 100 sama sekitar 15 jutaan. Ini iPhone 13 harganya 12 jutaan dan iPhone 13 mini harganya 10 jutaan. Ya, berarti HP gue setara sama iPhone 13 mini ya. Gila, lumayan dong. Oke, ini dia udah gue beli kepala chargingnya. Itu harganya sekitar 2000 ya, 2000-an sama pajak 2200. Oke guys, jadi itu dia tadi Apple Store-nya gue langsung datengin buat sekalian gue kepo juga ya sama harganya. Akhirnya gue dapat iPhone gratis karena emang jujur gue emang sempet mau kepikiran beli iPhone gitu kan, karena buat kebutuhan Instagram sebenarnya sih. Karena kan gue pakai Android ya, karena kan kalau Android agak sedikit burik ya, maaf nih, emang gue akuin gue sebagai Android user gitu. Kalau untuk Instagram kurang banget, jadi ini gue beruntung banget gue dapetin iPhone secara cuma-cuma. Ya memang kebutuhannya untuk sosial media sih, lebih ke arah Instagram gitu, buat menunjang aktivitas sosial media gue gitu. Oke, kayaknya gue langsung pulang aja buat kita review ya iPhone 12 nya bener atau enggak gitu, buat gue juga pengen nunjukin ke kalian. Oke, sekarang ini dia handphonenya. Ada dua, jadi ini yang ini punya Wahyu, yang ini punya gua ya. Detailnya seperti ini. Ini sebenarnya udah dipakai ya sebenarnya. Jadi ini kita ala-ala unboxing aja sebenarnya. Dilihat dari sini dusnya itu beda ya, yang warna hitam tulisannya warna hitam, yang putih tulisannya agak silver gitu. Lambangnya juga sama. Bisa dilihat dari boxnya kanan kiri, depannya juga beda warnanya. Jadi yang hitam di kiri, yang kanan di putih. Untuk belakangnya sendiri, ini kalian bisa lihat iPhone 12 ya. Untuk kapasitinya itu ini dia 64 GB, assembly di Cina. Oke. Nah, kalau misalnya punyanya si Wahyu sama iPhone 12 warna hitam 64 GB, tapi dia bedanya di assembly-nya di India nih, beda. Kalau yang punya gue kan di Cina, nah ini dia di India. Oke, jadi sekarang ini mau gue buka yang punya gue dulu. Dan ini udah pemakaian kurang lebih hampir sebulan sih ya iPhone ini. Dan ini juga udah gue pasangin anti gores. Jadi ya lebih kayak pengen review doang sih. Ini penampakannya iPhone 12 nya.
Feel yang gue rasain untuk pertama kali jujur, karena gue pemakai Android user ya, kebetulan gue pakai Samsung Galaxy Note 8. Jadi apa namanya, ini gue ngerasain banget. Dulu gue pernah punya iPhone 4 itu di tahun 2000 berapa gitu, gue lupa. Cuma gue pakai sebulan doang, habis itu gue jual lagi. Gue ganti apa ya, waktu itu ya, BB kalau nggak salah deh. Karena emang jujur gue kurang gitu, kayak suka gitu sama iPhone. Dan sekarang gue dapat lagi. Ini feelnya sama banget, garis-garis tajam gini ya. Ini bisa kalian lihat ya. Oke, jadi untuk oke, jadi sini gue bakal nunjukin juga ke kalian. Nah, di sini tuh ada garansinya tuh masih tahun depan ya, bulan 4, karena memang gue itu daftarnya kemarin kan dapetnya di tanggal 24 kan kemarin. Dan ini tahun depan tanggal 23, iPhone 12 64 GB gitu. Dan ini iPhone-nya SIM free sih. SIM free bukan lock ya. Oke, sekarang kita buka punyanya sih Wahyu. Nah, dia. Ini juga sama. Nah, ini dia yang warna hitamnya. Sisi kanannya juga hitam semua. Ini penampakan belakangnya. Jadi sebenarnya pas gue kemarin itu gue ditawarin mau warna hitam atau putih gitu kan. Cuma gue pikir karena Wahyu dapat warna hitam dan ya gue warna putih deh biar beda sekalian gitu, biar nggak samaan gitu. Tuh bisa kalian lihat ya. Keren sih sumpah. Tuh. Jadi gimana, kalian lebih suka yang mana, warna putih atau warna hitam? Jadi gue nggak bakal nge-review secara mendetail ya. Intinya pengalaman gue setelah pakai hampir 1 bulan ini, itu gue ngerasain kayak jujur emang ini handphone sebenarnya hanya untuk Instagram doang sih, Instagram dan sosial media gue doang gitu. Karena emang tujuan gue sempat pengen beli iPhone itu karena emang buat Instagram sebenarnya. Karena kan kalau di Android Instagram storiesnya gitu rada kurang bagus ya. Karena memang dari apa namanya, pengembang aplikasi Instagramnya pun juga lebih support ke iPhone gitu kan. Dan emang ini sebenarnya gue pakai hanya untuk Instastory doang. Jadi kalau kalian ngikutin Instagram gue, mungkin setelah gue dapat iPhone ini gue lebih sering update ya di Instastory. Karena memang tujuan gue itu gitu. Cuma untuk daily driver gue tetap masih pakai Samsung Galaxy Note 8 yang sekarang lagi gue pakai nih buat ngerekam. Itu dulu Samsung Galaxy Note 8 gue beli juga di Jepang tahun 2018, sampai sekarang gue masih enak aja sih. Intinya gue pertegas lagi, gue dapet iPhone ini dengan pindah atau norikai dari provider A ke provider B dengan nomor yang lama ya. Jadi nomor gue tetap sama, cuma beda provider doang. Jadi kalau di Jepang itu nomor kalau nggak salah ada 2 deh. Ada 2 nomornya ya. Jadi yang depannya 05 sama depannya 09. Kalau di Indonesia kan itu kan banyak ya provider beda nomor awal depannya kan. Dan misalkan nomor depannya contoh ya Telkomsel 0812 gitu. Terus pindah ke XL 0812 itu kan nggak bisa ya setahu gue ya. Jadi kalau di Jepang itu nggak pakai gitu sistemnya, aja pakai nomor 2 itu doang. Jadi kita bisa pindah provider dengan menggunakan nomor kita yang lama, jadi tetap sama nomornya gitu. Oke, mungkin segitu aja tips dari gua, cerita dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Gimana menurut kalian?